Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Yoji Pramanda dari Stikes RC Pontianak semester 6 kelas A. Di sini saya ingin membuat video tugas KGD untuk menyempurnakan nilai. Saya ingin membuat video tentang gigitan atau sengatan binatang. WHO menyebutkan sebanyak 5 juta orang setiap tahun digigit ular berbisa, sehingga mengakibatkan sampai 2,5 juta orang keracunan. Sedikit 100.000 orang meninggal dan sebanyak 3 kali lipat amputasi serta cacat permanen lainnya. Gigitan hewan merupakan masalah kesehatan utama pada anak-anak dan dewasa, serta menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian di seluruh dunia. Persentase kasus ini sebanyak 1% dari jumlah kasus yang tercatat di instalasi gawat darurat rumah sakit di Amerika Serikat dan menimbulkan kerugian mencapai lebih dari 50 juta dolar Amerika setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari gigitan hewan tergantung dari jenis hewan yang menggigit, status kesehatan hewan, status kesehatan korban gigitan hewan, dan kemudian akses ke fasilitas kesehatan. Gigitan binatang adalah kondisi kedaruratan yang sering terjadi di masyarakat kita akibat gigitan hewan beracun. Kondisi tersebut dapat mengancam nyawa apabila penanganannya terlambat. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan dalam penanganan kondisi keracunan dan gigitan binatang beracun menjadi hal yang sangat penting agar pertolongan dengan cepat dan tepat dapat diberikan, sehingga dampak lanjut seperti kecacatan organ maupun kematian yang dapat dicegah. Di sini ada etiologi. Gigitan binatang beracun bisa menyebabkan keracunan. Penyebab tersering adalah gigitan serangga, gigitan ular, dan gigitan ikan laut beracun. Gigitan binatang berbisa merupakan salah satu masalah kesehatan yang dihadapi oleh banyak negara di daerah tropis dan subtropis, seperti Indonesia. Racun binatang beracun tersebut dapat menyebabkan kondisi keracunan pada aliran darah yang dapat berujung kepada kematian. Dan di sini ada patofisiologi. Bisa ular terdiri dari campuran berbagai polipeptida, enzim, dan protein. Jumlah bisa, efek letal dan komposisinya bervariasi tergantung dari spesifik dan usia ular. Bisa ular bersifat stabil dan resisten terhadap perubahan temperatur. Secara mikroskop elektron dapat terlihat bahwa bisa ular merupakan protein yang dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel endodel dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan
kerusakan membran plasma. Komponen peptida bisa ular dapat berakibatkan dengan reseptor-reseptor yang ada pada tubuh korban. Dan ada manifestasi klinis. Gigitan ular memberikan manifestasi klinis yang beragam, bergantung dari jenis bisa ular yang dihasilkan. Manifestasi klinis yang timbul dapat berupa gejala lokal maupun sistemik yang tingkat keparahannya bergantungan dari lokasi gigitan dan jumlah ular yang masuk. Beberapa gejala lokal yang dapat ditimbulkan adalah tanda gigitan, nyeri, bengkak, dan nekrosis lokal. Adanya 2 luka gigitan adalah tanda penting pada kelainan ini. Gejala nyeri seperti sensasi terbakar atau berdenyut yang dirasakan sehingga setelah gigitan yang langsung menyebar secara proksimal. Dan pertolongan pertama biasanya dilakukan oleh korban atau orang-orang yang dekat dengannya saat kejadian terjadi. Namun, korban gigitan ular seringkali lebih buruk setelah mendapatkan pertolongan pertama. Hal ini terutama disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang terbatas. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan metode tradisional seperti menghisap luka, membakar luka, memberi obat tradisional, atau membuat luka baru dengan mengikat luka gigitan ular dengan tali yang kuat. Mungkin itu saja video dari saya. Sebelum saya tutup, sini saya ingin menampilkan video edukasi tentang penanganan pada orang terkena gigitan hewan yang berbisa. Untuk ini mari kita saksikan. Ya, lalu bagaimana sebenarnya cara kita menangani gigitan ular kobra? Untuk membahasnya kita menuju ke Yogyakarta. Ada reporter Anissa Rizkia yang sudah bersama dengan Aji Rahmat, Ketua Yayasan Siox yang khusus dalam penanganan ular. Kita ke Yogyakarta, Anissa, silakan. Ya, Fandi dan juga Anissa, saat ini kami mengabarkan bahwasannya fenomena dari munculnya anakan ular kobra di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia membuat keresahan bagi masyarakat. Nah, untuk mengetahui tips ataupun apa saja yang harus dilakukan ketika terkena gigitan ular kobra, penanganannya seperti apa, saya akan langsung menanyakannya kepada Ketua Yayasan Siox bersama Mas Aji. Halo, selamat sore Mas Aji. Selamat sore Mbak Anissa. Boleh dijelaskan? Ya. Seperti apa penanganannya jikalau kita terkena gigitan ular kobra? Oke, yang pertama korban harus tenang, kita sebagai penolong juga harus tenang. Kemudian yang kedua harus imobilisasi, artinya tidak boleh digerakkan. Misalnya yang luka kena jari, jarinya itu tidak boleh diikat, tidak boleh ditekan, tidak boleh disobek, dan lakukan imobilisasi atau pembidaian. Contohnya seperti yang ada di sini, mau kita coba lihat. Nah, Oke, ya. Sebelumnya apakah ada
larangan begitu, tidak Ya, boleh dibebat, dipijat, begitu? disobek, itu nggak boleh. Jadi sekarang update WHO memang harus membiarkan saja si luka itu, karena bisa ketika sekali gigit dia masih masuk fase lokal, belum menuju ke fase sistemik. Nah, tugas kita mempertahankan itu. Nah, pembidayannya itu seperti apa? Saya juga penasaran bersama pemirsa di rumah. Boleh kita tunjukkan bagaimana? Ya, pembidayaan ya. Iya, tekniknya seperti ini. Pembidayannya seperti apa, pemirsa? Kita ikuti. Ini sedang dilakukan aktivitas simulasi ini contoh begitu simulasi, ya? Contoh betul. Simulasi Jadi, yang harus dilakukan ketika digigit ular berbisa. Ular berbisa, terutama kobra, karena kobra itu menyerang saraf dan menyerang darah. Misalnya yang kegigit jempol atau jari tangan, maka area ini sampai pangkal lengan harus diimobilisasi atau tidak boleh banyak gerakan. Teknik yang paling mudah dilakukan adalah pembidayaan. Kalau kita nggak punya peralatan ini, nggak punya ikat atau nggak punya tongkat, kita bisa menggunakan koran, menggunakan karton atau barang apa saja, batang pohon, asal area ke tubuh ini tidak boleh banyak gerakan. Dengan tidak banyak gerakan, maka bisa masih mengumpul di satu titik itu. Dia tidak menyebar ke arah badan. Begitu idenya. Oke, baik. Ya. Dan ini kenapa ular itu menyerang manusia yang biasanya mendekat, ataupun ada ciri-cirinya ketika ular itu akan menyerang? Ya, jadi ular itu menggigit ketika dia disakitin atau terinjak. Atau kita masuk ke kawasan yang menurut dia sudah mengancam, dia pasti akan menyerang. Nah, yang kita lakukan kalau agar tidak kegigit, yang pertama jangan dipegang. Karena kadang-kadang masyarakat ingin tahu, atau orang yang nggak tahu asal pegang ular, nggak tahu tekniknya, justru pada saat itu dia kena resiko. Atau kalau jalan-jalan tidak menggunakan alas kaki, ya dia bisa kena resiko kegigit. Itu yang berbahaya. Oke, baik. Nah, Mas, ini ternyata aktivitasnya selain melakukan simulasi pengobatan ataupun pelatihan ini, juga ada teman-teman yang sedang membersihkan ular di belakangnya. Nah, ini dia nih pemirsa. Kita akan ajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan perbedaan ular yang berbisa dan tidak berbisa. Yang tidak berbisa seperti apa? Yang ini sedang dilakukan sama Mbak Karina ini ular piton. Ini memang banyak juga muncul di masyarakat konflik dengan ular piton. Ini masih kecil, Mbak, karena ular ini bisa panjang. Kalau di pulau besar Kalimantan, Sulawesi bisa di atas 10 meter. Jadi kalau di kota-kota besar paling 2-3 meter. Dan karena makanannya di alam sudah mulai terbatas, dia makan tikus, makan unggas, makan burung sudah terbatas, akhirnya masuk ke kawasan rumah. Nah, ini yang juga walaupun kayaknya tidak berbisa, tetapi juga ada bahayanya di gigitan dan di belitan. Oke, nah tipsnya ketika kita melihat ular piton ataupun sejenis ular lainnya begitu masuk ke rumah, adakah barang ataupun alat begitu yang untuk menangani ular ini? Jadi pertama, ular harus ditangani oleh orang yang terlatih menggunakan peralatan yang tepat. Kalau kita punya alat pengait atau hook itu bisa dipakai. Atau kalau enggak, kita juga bisa menggunakan sapu, bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Yang ada di rumah seperti sapu, tangkai, tongkat, atau akar atau pohon untuk memindahkan ular ini dengan aman. Oke. Baik. Ya. Baik, dan pemirsa, memang ini merupakan salah satu ular piton ya, jenis ular piton. Dan kita akan mendekat kepada teman-teman yang ada di sana. Ya, ini sedang simulasi juga dengan menggunakan ular. Menggunakan sapu. Ini ularnya ular tanah atau ular rhodostoma. Ini ular tanah ini banyak juga ya? Berbisa juga. Membahayakan juga. Mematikan juga. Dan dia sangat susah dibedakan dengan tanah, dengan rumput-rumput, dengan daun kering. Cara memindahkannya tidak perlu dipegang. Kalau memang nggak punya peralatan standar, kita cukup menggunakan sapu seperti ini. Jadi ularnya disapu saja. Ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, oleh orang yang tidak pernah berlatih tentang ular. Cukup dengan seperti ini sudah aman. Malah jangan dipegang, jangan dipegang, ya? Betul. Jangan dipegang dan apalagi jangan dibunuh. Jangan sampai dibunuh. Benar sekali. Nah, untuk misalnya ini kita sudah mengambil dengan menggunakan serok, kemudian menggunakan sapu begitu. Kemudian ini dibawa kemana? Dibawa kemana? Nah, kita amankan dulu. Kita punya tempat. Penyimpanannya juga harus aman. Kalau kita nggak punya kotak atau nggak punya tempat yang khusus, bisa di ember atau bisa di tong. Setelah masuk lalu ditutup langsung. Nah, setelah ini
Kalau tidak tahu lokasi pelepasannya bisa kontak kami. Oh, di mana Kami itu? nanti akan membantu rescue, pemindahkan. Bisa kontak kami di nomor 0817 6800446 atau message saja di Instagram ular_Indonesia. Baik, Ya. itu sangat memudahkan sekali bagi Betul. pemirsa yang sekiranya di rumah ataupun di lokasi Anda berada saat ini menemukan Ya. ular dan takut ataupun bingung dibawa kemana, silahkan bisa kontak ke nomor yang tadi sudah disebutkan dan juga bisa langsung DM melalui Instagram ular_Indonesia. Dan memang bagi Anda pemirsa, jikalau menemukan ular, janganlah panik, tetap tenang begitu dan lakukan sesuai instruksi yang sudah disampaikan oleh Mas Aji. Selain itu juga kami menginformasikan bagi Anda, teruslah jaga kebersihan bagi bangunan ataupun pemukiman rumah Anda yang Anda tinggali tentunya. Demikian laporan dari Sleman, dan ini pemirsa, saya juga sedang menggunakan kacamata safety, di mana ini merupakan standar yang harus digunakan ketika sedang melakukan simulasi ataupun penangkapan yang dilakukan oleh Yayasan Sioux. Demikian laporan dari Sleman, kembali kepada Anissa dan juga Fandi yang ada di studio. Oke teman-teman, setelah menonton video edukasi tentang penanganan pada pasien yang terkena bisa atau gigitan sengatan binatang, di sini saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua.